Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini 4 negara yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk ditempati pada akhir zaman. Mekah menjadi salah satu negeri yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk ditinggali. Pasalnya, kota suci umat Islam ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa ini akan dijaga oleh malaikat dari fitnah Dajjal. Tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjakkan oleh Dajjal, kecuali hanya kota Makkah dan Madinah yang tidak. Tiada satu lorong pun dari lorong-lorong Makkah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir, yaitu di luar Madinah. Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 kali goncangan. Dan dari goncangan-goncangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim. Yaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melebihkan negeri Yaman dibandingkan negeri-negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah. Negeri Yaman ini mendapatkan julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yaitu negeri yang aman dan senantiasa mendapatkan ampunan Rabb-Nya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga merekomendasikan negeri ini dihuni di akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Hal ini sudah disabdakan Nabi Muhammad SAW dari Abdul bin Hawalah mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu lagi pasukan di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan di sana hamba-hamba terpilih. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum atau hewan kalian dari kolam-kolam atau di lembahnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling luluh hatinya dan paling lembut hatinya. Keimanan ada di Yaman dan kehikmahan ada di Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Thawban berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku, kemudian aku menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar, beliau menyebutkan Nabi Muhammad SAW pernah berdoa yang artinya, Ya Allah, berkatilah kami pada Syam dan pada Yaman. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Maidah 54 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah manusia Allah, diberinya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas
lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Maidah 54. Pendapat dari ahli tafsir, sebagian menyatakan bahwa kaum yang disebutkan di atas adalah kaum Ansor. Namun, pendapat yang lebih kuat mengenai identitas kaum yang disinggung dalam ayat di atas adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirannya, adalah penduduk negeri Yaman. Kaumnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah SAW dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini senantiasa dijaga malaikat sehingga baik dihuni pada akhir zaman nanti. Beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya, mengapa? Jawab Nabi Muhammad SAW, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan oleh Nabi bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Nantinya disinilah akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan dahsyat. Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju Madinah. Hingga berada di balik Uhud, ia disambut oleh malaikat. Maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia dibinasakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saat ini negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di Timur Tengah seperti Lebanon, Palestina, dan Suriah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.